Mungkin dia buru-buru atau gimana, tapi catnya itu tumpah dan ngebekas di bajunya. H-3 sebelum acara itu dia tuh udah 2 kali antigen, 1 kali PCR, dia negatif. Sampai di sini dia udah negatif 2 kali, tapi dia itu fittingnya H-1 acara. Kurang lebih ya, dia tuh punya waktu kurang dari 24 jam untuk bisa ngeberesin semua lukisannya itu. Dan bener aja waktu fitting, sebenarnya semua cuttingannya tuh aman, ukurannya pun pas banget di badan dia. Kayak dia ngukur udah lama banget setahun yang lalu, tapi badannya nggak berubah sama sekali. Meskipun semua fitnya tuh di badan udah pas, tapi tetap aja pasti ada minor revision yang kayak perlu di-adjust dan itu akan makan waktu. Jadi akhirnya aku putusin, aku panggil semua tim aku, ngeroyok on the spot waktu dipakai Erika di badan dan langsung dipasin. Jadi misalnya dia jalan, nyamannya itu depannya dipotong panjangnya itu seberapa. Terus bagian bentuk ekornya pun kalau dia ada yang ngerasa kayak kurang pas, kita lipat langsung dan kita gunting langsung tuh di badan dia. Jadi kurang lebih Erika tuh kayak stay di sini 2 jaman khusus untuk kayak di alter langsung di badan dia. Karena aku juga pengen dia bisa langsung bawa gaunnya dan langsung dilanjut buat dilukis. Jadi gaunnya tuh menurut aku cukup unik. Di dalamnya itu ada dress yang mermaid, simple, ada slitnya gitu. Terus di belakangnya itu ada cape yang menjuntai kayak sayap. Jadi aku tuh berharap kalau pas lagi red carpet dia bisa jalan pakai itu kelihatan cantik banget. Nah, tapi waktu dicoba ternyata emang bahan kanvas tuh beda sama bahan yang biasa kita pakai. Ini tuh berat banget menurut aku. Waktu dipakein aja di badan itu tuh bisa sampai ngerasa pegel Erikanya. Terus waktu dipakai jalan pun tuh jadi susah saking dia berat dan panjang, terus lebar banget ekornya. Kayaknya mungkin 2 meteran ada sih untuk lebar dan lain-lainnya. Terus akhirnya di situ Erika memutuskan ya udah pendekin aja, yang penting tetap bisa nyaman buat dipakai. Nah, cuman aku ngeliat ekornya itu tuh lebar dan gede banget. Aku sampai nanya Erika saat itu juga, kamu masih sempat untuk nyelesain lukisannya? Dan di situ Erika bilang, kayaknya aku juga nggak yakin deh, karena waktunya itu kurang dari 24 jam, besok udah pakai buat acara. Terus aku bilang ke dia, nggak apa-apa, pokoknya aku serahin aja ke Erika, baiknya gimana. Kalaupun bener-bener emang kayak nggak selesai, dia mau pakai gaun yang lain juga nggak apa-apa. Karena gaun yang aku bikin ini polos banget. Kalau misalkan dia nggak gambar, itu bener-bener simple. Tapi kalau memang dia bisa berhasil untuk gambar, ini bakal keren banget. Akhirnya setelah selesai fitting, langsung kita bantu packing semuanya pakai dress bag, kita steam langsung juga, jadi kita make sure dia nggak bakal kesulitan. Sampai di rumah, itu bisa langsung dipatungin di manekin dan dia gambar langsung. Terus aku cuman bisa kayak good luckin Erika, aku bilang semoga aman ya semuanya gitu. Terus aku bilang ke dia, kalau misalkan emang ada progres, boleh di-share ke aku juga penasaran pengen lihat kayak gimana sih dia ngelukis dressnya. Karena aku juga takut Erika baru sembuh dan aku juga nggak mau sampai dia drop lagi kecapean cuman karena ngejar deadline ini. Jadi aku bilang ke dia kalau memang nggak keburu sama sekali nggak apa-apa, dia bisa pakai gaun yang lain aja. Terus akhirnya bener aja di hari itu jam sekitar kayak pokoknya tengah malam dia tiba-tiba nge-chat aku, terus dia nunjukin video-video progresnya. Aku cukup lega sih karena kayak oke, bagian gaun dalamnya ini udah digambarin sama dia dan aku baru cuman ngeliat sneak peeknya aja, menurut aku tuh udah keren banget. Dan waktu aku nanyain dia, bener aja malah ada musibah lain di mana mungkin dia buru-buru atau gimana, tapi catnya itu tumpah dan kayak ngebekas di bajunya. Jadi mau nggak mau dia harus bisa ngelukis ngikutin dari tumpahan itu. Dan ternyata bener aja emang gaunnya nggak bisa selesai, waktunya tuh terlalu singkat buat dia bisa bikin di seluruh gaunnya. Oke, jadi sekarang kita lagi preparation untuk ke red carpetnya nanti. Lagi make up dulu. Nih Cik Rizky lagi make up, aku udah selesai di make up. Sekarang lagi hairdo.
Terus akhirnya aku janjian buat ketemu langsung di sana, dan waktu aku nyampe masuk ke ruangan studionya itu, aku lihat dia lagi jalan dan dia dipanggil buat jadi pemenang nominasi di Rising Star. Itu keren banget. Aku pikir dia sama sekali nggak pakai gaunnya. Ternyata dia memilih untuk tetap pakai gaun dalamnya, dan berhubung sayapnya itu nggak bisa dia pakai, jadi sayapnya itu dia gambar di bagian kedua sisi pinggangnya. Itu malah menurut aku unik banget. Jadi ada warna-warna biru, agak keunguan, pink, tapi dia ada sparkly dari cat-cat gold gitu. Itu lucu banget dan keren sih menurut aku. Dan akhirnya waktu pulangnya aku ketemu dia langsung, aku bisa ngeliat waktu dia pakai dress itu kelihatan cantik banget, dia kelihatan tinggi dan jenjang gara-gara dressnya juga ada slitnya. Terus efek yang ada di bagian kedua sisi gambarnya itu kan sebenarnya warnanya gelap ya, jadi itu lumayan ngasih ilusi pinggang dia tuh kelihatan kecil banget. Nah, setelah kalian udah ngeliat kayak dressnya Rika nih yang dia pakai ke red carpet, kira-kira gaun ini lebih bagus kalau ada cape-nya dan dilukis semuanya, atau menurut kalian dengan gaun dalamnya sendiri yang udah dilukis sayap itu udah keren banget? Congrats Erika karena udah menangin nominasi Rising Star. Keren banget, you deserve it, dan please keep inspiring dengan terus semangat berkarya.